Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Isratun Nafisatulina, NPM 173100096 dari kelas 7A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa SMP 1 Belik dalam menyelesaikan soal matematika model PISA. Bab 1 berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Menurut National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 2000 merumuskan tujuan pembelajaran matematika terdiri dari 5 kemampuan dasar matematika yang merupakan standar, yakni memecahkan masalah, penalaran dan bukti, komunikasi, koneksi, dan representasi. Nah, hasil dari studi PISA, Program for International Student Assessment, pada tahun 2018 menilai 600.000 anak berusia 15 tahun dari 79 negara. Berdasarkan survei ini, diperoleh nilai yang dirilis oleh OECD menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa Indonesia meraih skor rata-rata 379 dengan skor rata-rata OECD yaitu 487. Maka dari itu Indonesia berada di peringkat 10 terbawah. Selain itu, temuan dari Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS), sebuah riset internasional untuk mengukur kemampuan siswa di bidang matematika, menunjukkan Indonesia masih berada pada urutan bawah. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini rumusan masalah yang saya pakai yaitu bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP 1 Belik dalam menyelesaikan soal model PISA. Selanjutnya, tujuan penelitiannya yaitu menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP 1 Belik dalam menyelesaikan soal model PISA. Manfaat penelitian. Sebagai sarana bagi siswa SMP. Manfaat penelitian sebagai sarana bagi siswa SMP untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah untuk menyelesaikan masalah model PISA. Sebagai masukan bagi guru dan calon guru matematika SMP agar dapat menggunakan soal model PISA dalam pembelajaran di kelas. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai wacana dan tambahan wawasan bagi para guru dan calon guru tentang kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan masalah model PISA, untuk menjadi referensi bahan pertimbangan acuan bagi penelitian sejenis dalam menyelesaikan soal model PISA. Selanjutnya, bab 2 berisi kata kunci, kesimpulan kata kunci, keterkaitan antar aspek, penelitian terkait, dan kerangka teoritis. Kata kunci yaitu ada matematika, pemecahan masalah, dan PISA. Selanjutnya, kesimpulan kata kunci matematika. Matematika merupakan suatu ilmu yang mengkaji suatu hal yang abstrak ke dalam hal-hal yang konkret, di mana seseorang diajak berpikir mengenai matematika yang berupa bilangan-bilangan berkaitan dengan perhitungan. Selanjutnya, pemecahan masalah. Menurut George Polya, terdapat 4 tahapan penting yang harus ditempuh siswa dalam memecahkan masalah, yakni memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan memeriksa kembali. PISA merupakan studi bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh OECD dan diikuti oleh 80 negara di dunia, termasuk Indonesia. Ada 4 konten matematika dalam PISA, yaitu Space and Shape, Change and Relationship, Quantity, and Uncertainty. Keterkaitan antar aspek. Hal ini terlihat dari survei PISA menunjukkan bahwa jumlah siswa yang mampu melaksanakan prosedur dan strategi dalam pemecahan masalah lebih sedikit daripada jumlah siswa yang mampu mengerjakan dengan menggunakan rumus. Selain itu, hasil TIMSS menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa Indonesia masih di bawah standar.
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari masalah, sehingga manusia perlu mencari solusi agar tidak lepas dari masalah. Meskipun pemecahan masalah sangat penting, tetapi kemampuan pemecahan masalah siswa di sini masih kurang. Selanjutnya, penelitian terkait. Yang pertama, penelitian dari Megawati Ambarsari Kusumawardhani dan Hartatiana, yaitu dengan judul Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Matematika Model PISA pada Januari 2020. Selanjutnya, Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Soal PISA pada Topik Geometri dari Anas Ma'ruf An-Nizar, Muhammad R.C. Maulida, Gusti Firda Khaurinisa, Lailin Hijriani pada Januari 2020. Selanjutnya ada analisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 9 MTS dalam menyelesaikan soal model PISA pada konten perubahan dan hubungan dari Dimas Fajar Aktiviana, Syah Freeman, Rizky Wahyu Yunian Putra pada Maret 2018. Selanjutnya ada Mathematics Skill of 15 years old student in Yogyakarta in solving problems like PISA dari Nidia Ferry, Wulandari, dan Jailani pada Januari 2018. Selanjutnya, ini kerangka teoritis yang saya gunakan. Selanjutnya ada bab 3, yaitu ada subjek penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Subjek penelitian di sini yaitu satu kelas siswa kelas 7 SMP 1 Belik. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif. Instrumennya yaitu soal uraian yang diambil dari soal-soal PISA yang digunakan pada tes tahun sebelumnya sesuai dengan tingkatan atau level dalam PISA. Teknik pengumpulan datanya ada observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data yaitu ada reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Daftar pustaka yang saya gunakan. Nah, terima kasih. Itu hasil dari proposal penelitian saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.